حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahumma sayyiban nafi'a. Sejauh mana seseorang memperbaiki diri? Jawabannya, sejauh ilmu yang dia miliki. Makin Anda memperoleh ilmu yang lebih banyak, akan semakin banyak Anda mampu memperbaiki diri. Tapi semakin tidak seberapa ilmu yang Anda miliki, berarti makin tidak seberapa pula Anda mampu memperbaiki diri. Makanya kesungguhan menuntut ilmu ini kesungguhan yang betul-betul harus serius. Karena tugas utama hidup memperbaiki diri. Bukan memperbaiki diri untuk pandangan manusia, tetapi memperbaiki diri untuk pandangan Allah. Bapak Ibu, ini pertemuan kedua dalam bahasan tazkiyatun nufus. Satu ilmu yang mengkaji mengenai konsep pensucian jiwa. Artinya pada dasarnya jiwa kita ini tidak suci, tidak bersih, karena di dalamnya ada dua penyakit. Ada penyakit syubhat, lalu ada penyakit syahwat. Dari dua penyakit syubhat dan syahwat ini muncullah aneka penyakit-penyakit yang jumlahnya tidak terbilang. Nah, maka kajian tazkiyatun nufus alias pensucian jiwa adalah bagaimana membersihkan jiwa ini dari segala penyakit-penyakit itu. Pertemuan hari ini Bapak Ibu, insya Allah kita akan mengkaji tentang ikhlas. Ikhlas dalam bahasa Arab berarti bersih dalam bahasa Indonesia. Maka air yang tidak tercampur apapun, tidak tercampur kopi, teh, atau gula, air tersebut dinamakan dengan ma'un khalis, air yang bersih. Baiklah, bagi Anda yang telah memiliki buku ini cukup murah, di Shopee saja, tidak usah jalan-jalan ke mall, ada di halaman 11. Saya gunakan buku yang berbahasa Arab karena ini tulisannya sangat kecil.
Yang bahasa Arab ini lebih besar sedikit. Penulis berkata, al-ikhlasu wal mutaba'atu syartani liqabulil amal. Ikhlas secara batiniah, mutaba'ah secara lahiriah, dua syarat amal diterima oleh Allah. Dua syarat amal diterima oleh Allah. Artinya Bapak Ibu, sekedar melakukan amal bukan tujuan. Yang menjadi tujuan, bagaimana amal ini sampai di depan Allah lalu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah tujuan. Orang-orang munafik, mereka juga beramal. Akan tetapi amal mereka tidak sampai di depan Allah. Dua syarat yang menyampaikan amal kita di depan Allah. Yang pertama adalah ikhlas. Ini syarat secara batiniah. Yang kedua adalah mutaba'ah. Ini syarat secara lahiriah. Yang dimaksud dengan mutaba'ah sesuai dengan praktik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi standar Allah untuk amal yang diterima adalah nabinya. Nabi kita adalah standar Allah untuk amal yang diterima. Sehingga kalau amal Anda sesuai dengan praktiknya Nabi, ini dinamakan mutaba'ah. Ada satu nasihat bagus dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, semua jalan menuju Allah tertutup kecuali jalan yang dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, saya berikan Anda contoh. Sekarang ini salawat jumlahnya entah berapa. Banyak sekali salawat-salawat ini. Dan semua salawat ini jalan untuk sampai ke depan Allah. Tapi pada akhirnya hanya ada satu jalan yang betul-betul bersambung dengan Allah, yaitu jalan yang dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua jalan-jalan yang mengarah kepada Allah akan tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersalawat seperti salawatnya Nabi, berwudu seperti wudunya Nabi, salat seperti salatnya Nabi, ini dinamakan mutaba'ah. Maka di antara misi kita belajar mensesuaikan semua ibadah kita dengan ibadahnya Nabi. Dan tingkat kesesuaian itu ada dua. Tingkat kesesuaian amal dengan amal Nabi ada dua tingkat. Nabi sendiri yang memberikan dan menjelaskan dua tingkatan ini. Beliau bersabda, saddidu wa qaribu. Jalankan amal persis seperti seharusnya. Kalau tidak bisa, maka jalankan amal sedekat mungkin dengan yang seharusnya. Jadi kalau Anda tidak mampu menjalankan ibadah 100% seperti Nabi alaihi salatu wassalam,
Maka jalankanlah ibadah-ibadah ini sedekat mungkin dengan caranya Nabi. Sama atau mendekati. Ini dua tingkatan mutaba'ah. Mutaba'ah paling tinggi menyamai Nabi. Kalau ini sangat berat dan rasa-rasanya memang mustahil, sebab ibadahnya Nabi nyaris mukjizatnya beliau. Maka kalau Anda nggak bisa menyamai Nabi, maka sedekat mungkin dengan beliau. Beliau salat malam membaca 3 surat. 4 Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Anda nggak bisa sepanjang ini baca yang panjang saja. Tidak sepanjang itu tapi panjang. Itu sudah mendekati. Tapi tentu untuk tahajudnya ya. Kalau salat witir suratnya sudah dibatasi. Baiklah jamaah sekalian. Jadi mutaba'ah tingkatannya ada 2. Pertama, as-sadad, persis seperti Nabi. Kalau tidak bisa as-sadad persis, muqarabah. Muqarabah alias mendekati caranya Nabi. Baik. Jemaah sekalian, itu dinamakan dengan mutaba'ah, dan tingkatan mutaba'ah tadi ada 2, yaitu as-sadad, yang kedua al-muqarabah. Mutaba'ah ini kajiannya di dalam materi fikih. Maka fikih akan mengajak kita membicarakan mutaba'ah mulai dari yang namanya rukun, syarat, dan sunnah-sunnah. Baik. Lalu syarat amal agar diterima Allah berikutnya adalah ikhlas. Penulis di sini berkata, fal ikhlasu huwa, beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bayangkan ini ada di dalam satu surat bernama surat Al-Mulk. Al-Mulk artinya adalah kekuasaan. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Apa buktinya Allah mulku? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya Allah mulk. Bukti kedua Allah al-mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayah. Karena ternyata yang bernama mati itu ciptaannya Allah. Dan al-hayat, mahi kehidupan, itu pun ciptaannya Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati adalah 2 ujian dari Allah. Ujian tentang siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang terbaik di dalam beramal. Coba perhatikan ayat seperti ini beberapa kali dalam Al-Quran. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Beberapa kali. Penyebutan beberapa kali ini menunjukkan keseriusan yang luar biasa. Allah sebutkan 1 kali saja itu sudah sangat serius. Malah Allah sebutkan beberapa kali. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian dengan hidup dan mati, siapa yang paling banyak baik dalam beramal. Baik jemaah sekalian yang saya hormati.
Ini pengantar saja. Baik, dari beberapa ayat yang berbunyi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ternyata amal yang dituntut Allah itu bukan banyaknya, tetapi baiknya. Jadi kalau Anda berpikir witir saya cuma 1 rakaat, apa Allah mau? Tahajud saya cuma 2 rakaat, apa Allah mau? Jawabannya, Allah itu tidak pernah menuntut banyak. Yang Allah tuntut adalah baik. 1 rakaat sedikit, tapi kalau itu baik, itu maunya Allah. 2 rakaat salat malam Anda sedikit, tapi kalau itu baik, ya itu maunya Allah. Baik, jadi yang Allah inginkan, yang Allah tuntut, yang Allah mau bukan banyak tetapi baik. Pertanyaan, apa standar amal dinamakan baik? 2. Pertama, batin dari amal itu ikhlas, lahir dari amal itu mutaba'ah. Kalau lahiriahnya mutaba'ah, batiniahnya ikhlas, amal ini sudah memenuhi standar baik. Di bagian akhir surat Al-Kahfi, ayat terakhir sekali, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", siapapun yang berharap berjumpa dengan Allah. Bagi orang-orang yang rindu, perjumpaan ini sangat diidam-idamkan. Tapi apa yang mesti Anda lakukan untuk bisa berjumpa dengan Allah? Falyamal amalan salihah. Jalankan amal yang saleh. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Amal yang di dalamnya tidak sedikit pun terkandung syirik. Amal yang tidak sedikit pun di dalamnya terkandung syirik. Baca Qur'annya tidak mengandung syirik, salatnya tidak mengandung syirik, zikir pagi petangnya tidak mengandung syirik. Ibadah-ibadah yang enggak mengandung syirik, dalam proses pelaksanaannya pun mutaba'ah. Ini yang mesti Anda miliki untuk bisa berjumpa dengan Allah. Baik jemaah sekalian, apa pengertian ikhlas? Anda bisa lihat di buku halaman 11. Al-ikhlasu huwa tajridu qasdi taqarrub ila Allah azza wa jalla an jami'i syawaib. Ikhlas itu berarti memurnikan tujuan taqarrub dari segala debu-debu yang mengotori. Memurnikan, membersihkan tujuan Anda mendekati Allah. Apa tujuan Anda mendekati Allah? Kalau tujuan itu bersih, tidak ada tujuan Anda mendekati Allah kecuali Allah itu satu-satunya. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Sebagian ulama mendefinisikan ikhlas, ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fit ta'at. Mengesahkan Allah satu-satunya sebagai tujuan dalam segala ketaatan. Apa tujuan Anda dalam segala ketaatan ini? Kalau satu-satunya tujuan Anda dalam ketaatan Allah, tidak ada kedua dan ketiga, satu-satunya Allah. Ini dinamakan dengan ikhlas.
Sebagian ulama mendefinisikan ikhlas nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliq, mengabaikan semua pandangan selain pandangan Allah. Jadi di dalam beramal, abaikan pandangan orang, termasuk abaikan pandangan Anda tentang diri Anda sendiri. Abaikan pandangan orang karena berharap pandangan orang dinamakan dengan riya. Abaikan pandangan Anda tentang diri Anda karena sibuk dengan penilaian diri sendiri, ini dinamakan dengan ujub. Sibuk dengan pandangan orang dinamakan dengan riya. Tapi sibuk dengan penilaian diri sendiri dinamakan dengan ujub. Di dalam riya, Anda berharap sanjungan orang, atau Anda berharap selamat dari caci maki orang, atau nomor 3, Anda berharap anugerah pemberian orang. 3 hal ini masuk dalam riya. Apa tadi riya? Berharap pujian manusia. Pujian artinya gelar-gelar dari manusia. Anda digelari orang saleh. Oh, itu orang yang taat. Oh, itu seorang yang dermawan. Oh, si fulan itu orangnya baik. Ini nomor 1. Abaikan segala pujian. Abaikan segala gelar-gelar sanjungan. Nomor 2, yang masuk dalam kategori riya adalah jangan melakukan ibadah menghindari celaan manusia. Kadang-kadang kita salat untuk menghindari bully manusia. Kalau saya tidak salat, apa kata orang? Memang Anda nggak berharap gelar, tapi Anda melepaskan diri dari kemungkinan bully mereka. Ini pun masuk di dalam riba, masuk di dalam riya. Atau nomor 3, Anda melakukan satu ibadah untuk mendapatkan sesuatu dari orang. Mungkin untuk mendapatkan uang, atau untuk mendapatkan simpati pada saat pemilu. Oh, kalau saya pergi umrah, oh nanti pilkada akan condong kepada saya. Anda memang gak berharap uang dari orang, tapi Anda berharap suara dari orang. Imam Syakik Al-Balkhi rahimahullah, beliau ditanya kapan seseorang selamat dari riya? Kapan seseorang selamat dari riya? Jawabannya, apabila dalam hatinya tidak ada 3 penyakit ini. Kalau di dalam hati Anda 3 penyakit ini bersih, Anda selamat dari riya. Pertama, tidak berharap dipuji. Nomor 2, tidak menghindari caci. Ketiga, tidak berharap diberi. Dan penyakitnya nanti beda. Sebagian orang penyakit riyanya ingin dipuji. Sebagian yang lain penyakit riyanya menghindari bully. Golongan ketiga penyakit riyanya karena sangat berharap pemberian orang lain. Saya kalau kerja nanti diangkat. Saya kalau kerja nanti dipilih jadi A. Anda berharap sebuah pemberian dari manusia, materi atau non materi. Ini kalau saya salat, lamaran lebih cepat diterima. Berharap dari manusia. Jadi ingat Bapak Ibu, inilah 3 penyakit riya. Kadang-kadang riya datang dalam bentuk ingin dipuji. Kadang-kadang riya datang dalam bentuk menghindari caci.
Kadang-kadang ria datang dalam bentuk untuk dapatin sesuatu dari manusia. Maka kata Imam Syakik Al-Balkhi rahimahullah, kalau di dalam hati 3 penyakit ini tidak bersih, berarti tidak satu pun amal akan selamat di depan Allah. Semua amal akan tercemar. Baik. Jadi membersihkan amal dari pandangan orang. Nomor 2, bersihkan amal dari pandangan diri sendiri. Dari pandangan diri sendiri. Ulama-ulama tazkiyatun nufus selalu wanti-wanti, jangan pernah puas dengan amal yang Anda lakukan. Di titik Anda puas dengan amal Anda, itu masuk dalam kategori ujub. Dalam kategori ujub. Selesai Anda baca Quran 1 juz, tiba-tiba Anda puas, alhamdulillah, ini sudah puas. Puas itu tidak mungkin puas kalau Anda nggak melihatnya luar biasa, kan? Puaskah Anda dengan sesuatu yang minus? Enggak. Rasa puas itu biasanya karena Anda merasa luar biasa. Kalau Anda merasa udah luar biasa dalam tilawah, muncul rasa puas. Anda merasa luar biasa dalam zikir pagi petang, muncul rasa puas. Rasa puas Anda dalam satu ibadah menunjukkan ujub. Menunjukkan ujub. Saya tersentuh beberapa hari lalu, ada seorang ulama Mesir datang menjenguk Syekh Mustafa Al-Adwi hafizahullah. Beliau seorang ulama hadis terkemuka di Mesir dan beliau sedang dirawat. Kemudian dalam penjengukan tersebut, Syekh Mustafa Al-Adwi hafizahullah, beliau menangis. Dan menangisnya benar-benar menangis. Nah, kenapa beliau menangis? Beliau mengatakan, ma qadaina haqqallahi haqqa qadaihi. Sampai di titik ini belum satu pun hak Allah yang berhasil kita lakukan dengan sesuai dengan Allah. Sekali lagi, sampai saat ini belum satu pun hak Allah yang kita lakukan sesuai dengan Allah. Anda salat sesuai dengan kemampuan Anda, tapi bisakah Anda melakukan salat sesuai dengan Allah itu? Gini, saya kasih Anda gambaran sederhana. Misalnya saya petani, Anda datang dalam undangan saya, lalu Anda berikan saya kado sebesar 100.000. Pemberian Anda ini udah sesuai dengan saya yang nerima belum? Sudah, karena saya hanya seorang petani. Sehingga kado 100.000 itu sudah sangat sesuai. Tapi kalau Anda hadir dalam undangan Bapak Presiden, kado Anda 100.000, sesuaikah 100.000 ini dengan yang menerima Bapak Presiden? Sesuai tidak? Tidak. Oleh sebab itulah Syekh Al-Adwi tadi beliau mengatakan, tidak sampai saat ini belum satu pun hak Allah yang berhasil saya penuhi sesuai dengan Allah yang Maha menerima. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, Allah tidak pernah menuntut amal kita sesuai dengan Allah, sesuai dengan kemampuan kita saja. Pernahkah Allah mengatakan, lakukan salat sesuai dengan kesempurnaanku, sesuai dengan kebaikanku, sesuai dengan nikmatku kepada kalian? Pernah Allah mengatakan demikian? Tidak ada. Lakukan salat sesuai dengan nikmatku kepada kalian. Enggak. Lakukan salat sesuai dengan kebaikanku kepada kalian. Lakukan salat sesuai dengan penyakit kalian yang berulang kali aku sembuhkan. Lakukan salat sesuai dengan keselamatan yang terus menerus aku berikan kepada kalian.
Seandainya ada ayat seperti itu, tidak ada satupun manusia yang bisa menjalankan. Tetapi Allah yang maha lembut, maha penyayang, tidak pernah menuntut agar kita lakukan amal sesuai dengan kebaikan Allah. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lakukan amal sesuai mampu kalian aja. Tidak mungkin kalian lakukan amal sesuai dengan kebaikanku, sesuai dengan nikmatku, sesuai dengan keselamatan kalian yang berulang kali aku berikan. Tidak mungkin kalian lakukan. Jadi cukup lakukan amal sesuai kemampuan kalian saja. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi ikhlas itu kata ulama kita, bahwa Anda jalankan amal tanpa pandangan orang lain dan tanpa pandangan diri sendiri. Amal dengan pandangan orang lain dinamakan riya, bentuknya 3. Amal dengan pandangan diri sendiri dinamakan ujub, yaitu rasa puas dengan amal. Saya udah puas dengan salat saya udah puas. Bapak Ibu, saat Anda sudah puas dengan amal Anda, penyakit pertama ini menunjukkan Anda udah merasa luar biasa. Ujubnya di situ. Nomor 2, saat Anda udah puas dengan amal Anda, menunjukkan Anda nggak akan berkembang lagi. Anda nggak akan naik lagi, Anda nggak akan lebih baik lagi, karena Anda sudah puas. Anda sudah puas dengan bacaan Quran 1 juz. Kalau Anda udah puas dengan 1 juz, itu indikasi Anda nggak akan naik menjadi 2 juz. Jamaah sekalian, dunia inilah yang seharusnya segera menjadi puas kita. Adapun ibadah, jangan tempatkan puas Anda dalam ketaatan. Saya udah puas dengan tahajud saya udah puas dengan tilawah Anda. Jangan. Karena begitu rasa puas Anda tempatkan di dalam ketaatan, berarti ketaatan ini sudah berhenti. Dia tidak akan naik lagi, nggak akan berkembang lagi. Karena di titik puas biasanya seseorang akan berhenti. Makanya ar-ridha bil amal, rasa puas dengan amal, ini datangnya dari orang-orang yang ujub. Nah, orang-orang yang ikhlas itu amal mereka bersih dari pandangan manusia. Nomor 2, amal mereka bersih dari pandangan diri sendiri, rasa puas. Kadang-kadang orang nggak memuji kita, kita yang memuji diri sendiri. Itu ujub. Di tengah keramaian, rusaknya amal Anda karena pandangan manusia. Tapi di tengah kesunyian, rusaknya amal Anda adalah dengan pandangan diri sendiri. Dan ini melepaskan amal dari 2 pandangan ini berat. Melepaskan amal dari pandangan manusia, melepaskan pandangan dari pandangan diri sendiri. Kalau 2 pandangan ini telah bersih dalam amal Anda, maka amal ini dinamakan dengan ikhlas. Wal ikhlasu syartun liqabulil amali salihil muwafiq li sunnati Rasulillah. Ikhlas ini syarat mutlak satu amal diterima oleh Allah. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa." Dan mereka manusia tidaklah diperintahkan kecuali agar ibadah. Ibadah apa? Mukhlisin. Ibadah yang benar-benar ikhlas. Hunafa. Hunafa artinya condong kepada Allah. Condong itu tangan saya ini, Ibu. Condong mendekat ke kiri tapi menjauh dari kanan. Itu namanya condong. Maka seseorang dinamakan hanif ketika Anda condong kepada Allah dengan menjauhi selain Allah, itu dinamakan dengan hanif. Ketika Anda condong kepada Allah
dan Anda mulai jauh dari selain Allah, itu dinamakan dengan hanif. Anda nggak condong kepada Allah, itu tidak dinamakan dengan hanif. Jadi agar dinamakan hanif harus terpenuhi dua syarat. Pertama, Anda condong kepada Allah. Tentu di titik Anda condong kepada Allah itu berarti Anda menjauh dari selain Allah. Anda mendekati manusia di luar ibadah. Ketika berbisnis, ketika bergaul, dekati manusia. Tapi kalau sudah sampai di dalam ibadah, tugas Anda adalah menjauhi manusia. Sehingga di dalam ibadah ini hanya antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Saat Anda condong kepada Allah dan condongnya Anda kepada Allah bersamaan dengan menjauhi manusia, ini dinamakan dengan hanif. Sebab itu Bapak Ibu, di antara zikir iftitah yang sangat bermanfaat, maknanya benar-benar mengajari Anda, melatih Anda untuk ikhlas kepada Allah, adalah zikir iftitah yang menjadi ikrar Nabi Ibrahim di depan kaumnya. Berbunyi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Aku hadapkan wajah kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya, aku hadapkan wajah kepada Allah dalam segala-galanya. Di dalam ibadah apapun aku hadapkan wajah kepada Allah. Dan kebutuhan apapun aku hadapkan wajah kepada Allah. Jadi ada dua, menghadapkan wajah kepada Allah di setiap ketaatan, ini dinamakan uluhiyah. Nomor dua, menghadapkan wajah kepada Allah dalam segala keinginan, ini dinamakan rububiyah. Ketika Anda ingin sehat, kemana wajah ini dihadapkan? Ke dokter atau kepada Allah? Ingin sehat, keinginan ini seharusnya membuat Anda menghadapkan wajah kepada Allah. Ketika Anda menghadapkan wajah kepada Allah karena sebuah keinginan, ini dinamakan menghadapkan wajah kepada Allah secara rububiyah. Anda ingin rezeki, itu keinginan lagi. Anda ingin rezeki, itu keinginan, maka Anda menghadap kepada Allah. Ya Allah, Allahumma ya Razzaq urzuq. Ya Allah yang maha memberi rezeki, berikan aku rezeki. Menghadapkan semua keinginan kepada Allah, ini dinamakan dengan menghadap rububiyah. Menghadap rububiyah. Nomor satu tadi, menghadapkan semua ketaatan kepada Allah, dinamakan menghadap uluhiyah. Ketika Anda tasbih, Anda hadapkan kepada Allah. Anda menghadap kepada Allah dengan tilawah. Anda menghadap kepada Allah dengan salat. Anda menghadap kepada Allah dengan sedekah. Menghadapkan ketaatan kepada Allah dinamakan menghadap uluhiyah. Menghadapkan keinginan kepada Allah dinamakan menghadap rububiyah. Jadi ada dua menghadap. Menghadap uluhiyah dan menghadap rububiyah. Dua menghadap inilah yang terkandung di dalam wajjahtu. Wajjahtu wajhi atau inni wajjahtu wajhi. Dua-duanya boleh. Wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajah ini. Baik di dalam ketaatan ataupun di dalam keinginan, wajah ini aku hadapkan kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Fataras samawati wal ard. Karena dia pencipta langit, dia pencipta bumi. Sambungannya apa? Hanifan. Apa arti hanif tadi? Condong kepada Allah dengan menjauhi selain Allah.
Ketika Anda menghadapkan rububiyah kepada Allah, berarti Anda menjauhi selain Allah. Ketika Anda menghadapkan uluhiyah kepada Allah, berarti Anda menjauhi selain Allah. Sebelum Anda menjauhi selain Allah, Anda tidak dinamakan hanif. Hanifan. Berikutnya, musliman. Musliman artinya penuh dengan kepasrahan. Penuh dengan kepasrahan. Hanifan musliman. Penuh dengan musliman, penuh dengan kepasrahan. Penuh kepasrahan artinya sami'na wa ata'na. Sambungannya apa? Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak akan melakukan syirik kepada Allah. Ketika aku menghadapkan wajah dua tadi, menghadapkan wajah secara uluhiyah, menghadapkan wajah secara rububiyah, dalam dua tawajjuh menghadapkan wajah ini, wa ma ana minal musyrikin, enggak akan ada syirik sama sekali. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah dan hewan sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Satu deklarasi kepasrahan dan penyerahan yang luar biasa, bahwa Anda menyerahkan semua salat, semua ibadah, bahkan Anda menyerahkan hidup dan mati Anda lillah. Dan ini tanggung jawabnya benar, jangan jadi pendusta. Wa mahyaya, aku serahkan hidup kepada Allah. Selesai salat, hidup ini diberikan lagi kepada setan. Waktu Anda pendusta namanya. Kalau hidup sudah diserahkan kepada Allah, mestinya hidup ini sepenuhnya dalam kendali Allah, jangan lagi kendali setan. Wa mamati, matiku untuk Allah. Artinya matinya di atas tauhid. Maka orang yang akan mati diajarkan mengucapkan tauhid. La ilaha, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Ini ikrar bersih syirik yang kedua. Tadi wa ma ana minal musyrikin, ikrar bersih dari syirik. Sekarang Anda katakan la syarika lahu, tidak ada, karena ada sekutu bagi Allah, syirik kepada Allah, baik dalam salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, matiku, tidak akan ada syirik di dalamnya. Wa bidzalika umirtu, dan itulah yang betul-betul diperintah kepadaku, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk hamba yang selalu pasrah dengan Allah. Pasrah dengan Allah itu dua. Pertama, pasrah secara syar'i, yaitu pasrah terhadap perintah dan larangan. Nomor dua, pasrah secara kauni, artinya pasrah dengan segala takdir Allah. Itu dua muslimin, dua kepasrahan. Pasrah secara syar'i artinya apapun perintah larangan saya pasrah. Itu pasrah secara syar'i. Pasrah yang kedua adalah pasrah secara kauni, alias pasrah dengan apapun takdirnya Allah. Takdir Allah saya sehat, saya pasrah. Takdir Allah saya sakit, saya pasrah. Takdir Allah urusan saya mudah, saya pasrah. Takdir Allah urusan saya belak-belok, saya pasrah. Apa arti pasrah? Tidak protes. Jadi kalau dalam perintah larangan Anda masih protes, tidak pasrah namanya. Kalau di dalam takdir Allah Anda masih protes, nggak pasrah namanya. Baik jamaah sekalian, perhatikan, seandainya zikir iftitah tadi Anda bacakan dengan pemahaman dan perenungan, insya Allah hati Anda akan semakin bersih. Tadi sholat subuh iftitahnya inni wajjahtu, sholat duha masuk masjid inni wajjahtu, nanti zuhur inni wajjahtu,
Berapa kali Anda membersihkan hati Anda dengan kata-kata itu? Ingat ya ibu-ibu, semua zikir ini tujuannya adalah membersihkan hati. Semua zikir tujuannya adalah membersihkan hati. La ilaha illallah membersihkan hati dari Allahu Akbar, membersihkan hati dari segala besar selain besarnya Allah. Maka zikir iftitah ini wajjahtu ini pun membersihkan hati. Perhatikan dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang membersihkan hati. Bagaimana membersihkan hati? Wa dzakara asma rabbih. Zikir fasalla, salat. Ternyata tujuannya zikir ini membersihkan hati. Maka semua makna zikir itu membersihkan hati. Kalau dibacakan dengan pemahaman. Ketika Anda mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu membersihkan hati dari segala keluhan-keluhan. Kalau Anda memuji Allah, hati Anda masih mengeluh, nggak cocok, itu nggak nyambung. Ketika misalnya Anda mengatakan subhanallah, maha suci Allah, itu artinya Anda membersihkan hati Anda dari segala suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Anda sucikan Allah, berarti Allah tidak kurang sama sekali, Allah nggak salah sama sekali, Allah nggak keliru sama sekali. Baiklah jemaah sekalian, dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, seseorang berjihad untuk mendapatkan pahala, wadzikri, dan untuk mendapatkan sebutan manusia, malahu, apa yang dia dapatkan? Rasulullah bersabda, la syai'a lahu, dia nggak dapat apa-apa. Akhirnya Abu Umamah bertanya lagi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, seseorang berjihad untuk mendapatkan pahala dari Allah, tapi juga untuk mendapatkan sebutan manusia. Siapa yang berjihad? Fulan, fulan, fulan. Dia ingin namanya ada dalam sebutan manusia. Dia berjihad untuk dapatin pahala dan untuk mendapatkan sebutan manusia. Dia ingin namanya dalam sebutan manusia. Apa yang dia dapatkan? Kata Nabi, la syai'a lahu. Dia nggak dapat apa-apa. Abu Umamah bertanya yang ketiga kali, ya Rasulullah, seseorang berjihad tujuannya mendapatkan pahala sekaligus untuk mendapatkan namanya dalam sebutan manusia. Dia dapat apa? Kata Nabi, dia nggak dapat apa-apa. Untuk jawaban yang ketika Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla la yaqbalul amal illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhah. Nabi bersabda, wahai Abu Umamah, Allah nggak akan menerima amal kecuali tujuan amal ini bersih hanya Allah semata-mata. Jadi jangan, kalau di dalam tujuan amal ini ada selain Allah, ini amal yang ternoda. Tadi pertanyaannya, berjihad untuk mendapatkan pahala dari Allah dan untuk mendapatkan sebutan manusia. Berarti tujuan amalnya tidak murni Allah. Kata Nabi, dia nggak dapat apa-apa. Sebab Allah nggak akan menerima amal kecuali tujuannya murni Allah semata-mata. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kita lanjut. Bagusnya saya baca Arabnya atau saya baca Indonesianya? Kalau bahasa udah punya bukunya belum? Kalau udah punya, saya baca Indonesianya biar bisa diikuti. Berikutnya saya lewati dua linia. Penulis berkata, wala yatakhallasul abdu minasyaitani illa bil ikhlas. Seorang hamba enggak mungkin lepas dari setan kecuali karena ikhlas. Ini pelajaran.
Sejauh mana Anda lepas dari setan? Jawabannya, sejauh mana Anda ikhlas. Perhatikan ayat berikut. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan semua manusia. Illa ibadak, kecuali hamba-hamba minhumul mukhlasin, yang ikhlas. Ternyata satu-satunya golongan yang gak mungkin disesatkan setan adalah orang yang ikhlas. Itu gak bisa disesatin. Ikhlas iya. Kalau dalam menjabat Anda ikhlas, Anda gak akan disesatkan. Kalau dalam satu pekerjaan Anda ikhlas, Anda gak mungkin disesatkan. Kalau di dalam berdagang Anda karena Allah, gak mungkin disesatkan. Setan itu selalu datang melalui pintu bahwa Anda tidak lagi karena Allah. Anda bicara karena Allah, apakah setan menemukan jalan? Enggak. Tapi kalau Anda enggak bicara karena Allah, datanglah setan melalui pintu gibah. Datanglah setan melalui pintu namimah. Perhatikan Bapak Ibu, semua dosa itu saat Anda tidak karena Allah. Kalau Anda bicara karena Allah, nggak mungkin ada ghibah. Anda bicara karena Allah, nggak mungkin ada dusta. Tapi Anda tidak lagi karena Allah berbicara, datanglah dusta, datanglah ghibah, datanglah yang lain-lain. Maka di sini iblis mengatakan, aku akan menyesatkan semua manusia kecuali orang-orang yang ikhlas, kecuali orang-orang yang karena Allah. Jemaah sekalian, dalam surat Yusuf ayat 24, surat Yusuf ayat 24, di buku tidak disebutkan. Ayat ini berbicara tentang peristiwa yang nyaris menyesatkan Yusuf alaihi salam ketika beliau dipancing oleh wanita pembesar Mesir itu. Wanita memancing, Nabi Yusuf terpancing tidak? Terpancing juga. Perhatikan dalam ayat Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita ingin, Nabi Yusuf juga ingin. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Saat dua keinginan itu benar-benar ada, berarti perilaku itu benar-benar di depan mata. Tetapi Allah menghalangi Nabi Yusuf. Caranya bagaimana? Sebagian ulama tafsir menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan wajah Yakub dalam benak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini sudah puluhan tahun berpisah dengan ayahandanya Nabi Yakub. Begitu dalam hatinya ada keinginan terhadap wanita ini, tiba-tiba fikiran Nabi Yusuf penuh dengan wajah ayahandanya Yakub. Penuh dengan wajah ayahandanya Yakub alaihi salam, sampai keinginan itu bersih. Maka Allah berfirman, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah cara kami menjauhkan Yusuf dari perbuatan keji, karena dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Hamba kami yang ikhlas. Ayat 24 surat Yusuf ini pelajaran yang sangat penting. Kalau Anda jarang-jarang ikhlas di depan Allah, maka syahwat di depan Anda bahaya. Karena dalam ayat tadi Allah tegaskan, kami jauhkan Yusuf
karena dia adalah hamba kami yang ikhlas. Artinya seandainya Yusuf ini tidak punya keikhlasan di depan Allah, Yusuf alaihi salam akan terjebak. Maka ayat ini sekali lagi pelajaran bagi kita. Di depan Anda banyak sekali bahaya-bahaya kesesatan. Sesat dengan lawan jenis, sesat dengan pancingan uang, sesat dengan pancingan amarah. Anda akan sesat dengan pancingan-pancingan itu apabila antara Anda dengan Allah tidak ada keikhlasan. Adapun orang yang selalu ikhlas, orang yang ibadahnya selalu ikhlas, pancingan-pancingan ini aman. Ada pancingan syahwat aman, ada pancingan uang aman, ada pancingan amarah aman. Kenapa? Allah akan menjaga seseorang dari pancingan-pancingan maksiat kalau ia senantiasa ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, di sini penulis menyampaikan satu ungkapan yang sangat penting. Wa kullu hadzin min hududid dunya tastarihu ilaihi an-nafsu wa yamilu ilaihi al-qalbu qalla am kathur idza tatarraqa ila al-amal tukaddiru bihi safwahu wa zala bihi ikhlasuhu. Ini kata kunci. Segala keuntungan-keuntungan pribadi Anda di dalam satu amal akan menghilangkan ikhlasnya amal itu. Allahu Akbar. Ibnu Qayyim berkata, Bapak Ibu, ada enggak amal yang di dalamnya tidak ada keuntungan pribadi Anda? Jawabannya enggak ada. Tidak ada amal melainkan di dalamnya keuntungan pribadi Anda banyak sekali. Di dalam salat keuntungan pribadi Anda banyak. Di dalam sedekah keuntungan pribadi Anda sangat banyak. Dalam haji keuntungan pribadi Anda sangat banyak. Saya enggak katakan satu keuntungan pribadi dalam salat, enggak. Sangat banyak keuntungan pribadi Anda di dalam salat. Masalahnya jemaah sekalian, di dalam konsep ikhlas, keuntungan pribadi Anda itu tidak boleh hadir menjadi motivasi. Apa keuntungan pribadi Anda dalam salat? Keuntungan pribadi Anda dalam salat ada dua. Pertama, keuntungan pribadi Anda yang memang dilegalkan oleh Allah, bahkan diberikan oleh Allah. Contoh, kalau Anda salat, Allah janji rezeki Anda akan terbuka. Itu keuntungan pribadi kan? Dan itu keuntungan pribadi yang justru Allah janjikan. Betul? Baik. Nomor dua, keuntungan pribadi yang memang ilegal. Kalau Anda sholat, Anda akan dipuji. Itu keuntungan pribadi dan itu ilegal. Nah, di setiap ibadah ada dua keuntungan pribadi ini. Keuntungan pribadi yang memang legal. Nomor dua, keuntungan pribadi yang ilegal. Tetapi di dalam konsep ikhlas, keuntungan pribadi yang legal apalagi yang ilegal tidak boleh menjadi motif Anda dalam beramal. Saya berikan Anda contoh. Ghanimah dalam sebuah jihad, keuntungan yang legal atau tidak? Ya, Allah sendiri yang melegalkan. Allah legalkan orang-orang yang berjihad mendapatkan ghanimah. Itu keuntungan pribadi yang dilegalkan Allah bagi orang-orang berjihad. Terjadilah perang Uhud. Sekelompok sahabat, motif jihad mereka adalah keuntungan pribadi yang legal itu, alias ghanimah.
Apa yang terjadi jamaah sekalian? Akhirnya jihad mereka berujung pada kekalahan. Jadi Allah nggak mau tahu komandannya adalah Nabi. Allah nggak mau tahu bahwa dalam perang Uhud 10 sahabat jaminan masuk surga semuanya ikut dalam perang Uhud. Allah nggak peduli lagi. Kenapa Allah nggak peduli? Ini catat 2 hal ini ya. Siapa komandannya? Nabi. Siapa prajuritnya? Termasuk 10 orang jaminan surga. Tapi Allah tidak peduli. Allah nggak hadir. Allah abaikan sampai peperangan ini menjadi kekalahan. Faktornya apa? Karena sekelompok sahabat motif jihad mereka adalah keuntungan pribadi yang notabene dilegalkan oleh Allah. Apalagi keuntungan pribadi yang ilegal. Ini keuntungan pribadi yang legal saja merusak keikhlasan sehingga Allah tidak datang memberikan pertolongan. Kemarin 2 minggu lalu sebelum perang Uhud adalah perang Badar. Badar dan Uhud jaraknya cuma 2 minggu. Kalau perang Badar tanggal 17 Ramadan, perang Uhud itu tanggal 6 Syawal. Jadi kurang lebih 2 pekan. Kemarin perang Badar 5.000 malaikat turun. Sehingga para sahabat menang. Tapi ini perang Uhud 1 pun tidak ada malaikat yang hadir. Apa masalahnya? Kalau kita lihat tenaganya, tentaranya itu juga. Tentara kaum muslimin yang kemarin itu juga yang sekarang. Bedanya apa? Sekarang ini terjadi perubahan niat. Nah, ini pelajaran jamaah sekalian. Keuntungan pribadi Anda yang dilegalkan itu akan merusak keikhlasan, apalagi keuntungan pribadi yang ilegal. Saya berikan contoh ketiga. Kalau Anda sedekah, itu akan diganti oleh Allah berapa kali lipat? Minimal 10 kali lipat. Dan ini keuntungan umat ini, bahwa setiap kebaikan kita lipat ganda 10 kali. Umat-umat terdahulu amal mereka sesuai amal. Tidak ada amal mereka dilipat gandakan oleh Allah. Umat Nabi Nuh, Hud, Saleh, pahala amal mereka sesuai amal, tidak dilipat gandakan. Tapi pahala amal umat ini dilipat gandakan mulai dari 10 maksimal tanpa batas. Kenapa begitu? Keadilan. Allah Maha Adil. Orang-orang dulu diberikan oleh Allah usia yang panjang. Ya, tentu amal mereka sangat banyak dengan usia panjang itu. Tapi umat ini diberikan usia yang relatif singkat. Kalau amal sesuai usia, bangkrut kita, kalah kita dengan umatnya Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh usia orang 900.000 tahun. Usia Anda cuma 70 tahun, 80 tahun pun Anda nggak mau. Anda mau nggak 80 tahun? Tapi Allah Maha Adil. Seandainya amal sesuai usia, kita semua kalah dengan umat terdahulu. Agar nggak kalah, maka di usia kita yang relatif singkat, Allah lipat gandakan supaya nggak kalah dengan mereka yang terdahulu. Baik, jadi sedekah Anda diganti oleh Allah 10 kali lipat. Ini keuntungan pribadi tidak? Keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi legal atau ilegal? Itu legal. Itu legal. Keuntungan pribadi legal. Tapi kalau motif sedekah Anda adalah agar uang Anda berlipat ganda,
Ikhlas Anda rusak atau tidak? Ikhlas Anda rusak. Ibu dan bapak sekalian, ayat paling tajam dalam hal ini ayat 15, 16 surat Hud. Ayat 15, ayat 16 dalam surat Hud. Ini ayat yang paling tajam. Kedua ayat itu berbunyi seperti ini. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapapun yang mencari dunia, tapi bukan dengan cara-cara dunia, melainkan dengan ibadah. Kalau Anda nyari uang dengan dagang, silakan. Anda nyari uang dengan jasa, silakan. Tapi Anda nyari uang menggunakan ibadah. Nyari dunia menggunakan ibadah. Dengan salat, dengan baca Quran, dengan berceramah. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapapun yang mencari dunia atau perhiasan dunia cuman menggunakan ibadah. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Tujuan kalian itu akan kalian dapatkan. Anda ceramah untuk dapatkan popularitas, iya, akan Allah kasih popularitas itu. Anda sedekah untuk kaya, Allah kasih kekayaan itu. Kalian yang mencari dunia dengan ibadah akan kalian dapatkan dunia. Wahum fiha la yubkhasun. Allah enggak akan mengurangi dunia yang kalian inginkan itu. Allah kasih, enggak dikurangi sedikit pun. Tapi ayat 16 Allah berfirman, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi di akhirat kalian tidak dapat apa-apa lagi kecuali neraka. Di mana amalnya? Wa habita ma sana'u fiha. Amalnya sudah dihapus. Wa batilum ma kanu ya'malun. Pahalanya pun sudah batal. Amalnya hapus, pahalanya batal. Ini ayat ancaman yang sangat serius. Ayat ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dicantumkan dalam satu bab khusus pada Kitabut Tauhid. Bab itu berjudul Minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Bagian dari syirik yang menghapus amal, menjalankan amal alias ibadah untuk mendapatkan dunia. Menjalankan ibadah untuk mendapatkan dunia. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, maka hati-hati jamaah sekalian yang saya hormati. Tidak satu pun ibadah melainkan di dalamnya ada keuntungan pribadi. Baik yang keuntungan pribadi yang legal ataupun keuntungan pribadi yang ilegal. Tapi keuntungan pribadi yang legal dan ilegal itu tidak boleh menjadi motif di dalam beramal. Di sini penulis mengatakan ikhlas akan rusak, ikhlas akan hilang begitu motif amal Anda adalah keuntungan pribadi, keuntungan duniawi. Itu menghilangkan keikhlasan. Pasalnya adalah wal insanu murtabitun fi hududhihi munghamisun fi syahawatihi qallama yanfakku fi'lun min af'alihi wa ibadatun min ibadatihi an hudud wa aghrad ajilah min hadhihi al-ajnas. Kesulitannya kata penulis bahwa manusia dengan keuntungannya enggak terpisah.
Tidak mungkin manusia melakukan apapun kalau tidak ada untung. Tidak mungkin manusia melakukan apapun kalau nggak ada untung. Tetapi jamaah sekalian, tidak boleh keuntungan Anda itu hadir menjadi motif amal. Motif apa? Motif nomor 1. Kalau motif nomor 2 silakan saja. Nah, kalau begitu, ini salah satu poin yang sangat penting. Di antara tujuan kita belajar ini, suksesnya Anda belajar ini, bahwa Anda mampu mengurutkan motif amal. Misalnya dalam surat Thaha, Allah janji kalau salat pintu rezeki terbuka. Iya, itu keuntungan Anda yang dijanjikan oleh Allah. Tapi karena Anda udah belajar ikhlas, Anda pun ngerti bahwa keuntungan pribadi ini nggak boleh di urutan pertama. Nggak boleh di urutan pertama. Urutan pertama Anda dalam semua ketaatan adalah Allah. Urutan pertama Anda dalam segala ketaatan adalah Allah. Misalnya di dalam zikir pagi, ketika Anda membacakan hasbi Allah la ilaha illahu sampai akhir sebanyak 7 kali, apa keuntungan Anda? Sepanjang hari Anda akan dijaga oleh Allah. Itu keuntungan Anda baca zikir itu. Tapi keuntungan ini nggak boleh motif di urutan nomor 1. Bahwa dia salah satu motivasi, iya, tapi tidak boleh menjadi motif utama. Motif utama Anda dengan zikir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di dalam doa. Apalagi di dalam doa. Ya Allah berikan aku sehat. Ya Allah berikan aku uang. Di sini keuntungan pribadi Anda jelas sekali. Tapi dan agama menuntut, mengajarkan agar Anda minta keuntungan itu melalui doa. Ya Allah berikan aku sehat. Ya Allah berikan aku rezeki. Keuntungan ini agama ajarkan agar Anda minta kepada Allah. Tapi walau demikian jemaah sekalian, tetap saja yang mesti menjadi motif utama Anda berdoa adalah Allah. Nomor 2 adalah tujuan dari doa tersebut. Kata Ibnu Qayyim begini. Di dalam ibadah itu ada hak Allah dan ada hak Anda. Di dalam ibadah ada hak Allah, ada hak Anda. Misalnya ketika Anda berdoa, ya Allah, aku minta. Di dalam doa ini ada hak Allah, nomor 2 ada hak Anda. Kalau misalnya dalam doa Anda minta rezeki, berarti di sini ada hak Anda yaitu rezeki. Tapi ada hak Allah yaitu ibadahnya doa. Di dalam semua ibadah ada hak Allah dan ada hak Anda. Nah, konsep ikhlas Bapak Ibu sekalian menuntut dan mengharuskan hak Anda nggak boleh di atas haknya Allah. Hak Anda nggak boleh di atas hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Anda bacakan kul yang 3 menjelang tidur, hak Anda apa? Anda selamat dari kejahatan manusia. Itu hak Anda. Lantas apa hak Allah dalam zikir kul itu? Hak Allah adalah nilai ibadahnya. Ada hak Allah, ada hak Anda. Ikhlas itu jamaah sekalian, hak Allah ini nggak boleh nomor 2. Apalagi hak Allah ini hilang dengan hak Anda, lebih tidak boleh lagi. Dan ini berat. Anda sholat, di dalam sholat ada hak Anda,
terbukanya rezeki. Ada hak Allah, yaitu bahwa salat ini ibadah, ini haknya Allah. Tetapi hak Anda di dalam salat tidak boleh lebih dominan daripada hak Allah di dalam salat Anda tersebut. Di dalam zikir, di dalam doa, ada hak Anda dan ada hak Allah. Tapi hak Anda tidak boleh dominan daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Jemaah sekalian yang saya hormati, penulis mengatakan, saya lengkap saja biar cepat selesai. Wa hadza la yutasawwaru illa min muhibbin lillah mustaghriqil hammi bil akhirah. Kata penulis, menomorsatukan hak Allah atas hak diri sendiri di dalam ibadah, ini tidak mungkin kecuali dari seorang yang sungguh-sungguh mencintai Allah dan sungguh-sungguh menginginkan akhirat. Menomorsatukan hak Allah atas hak diri sendiri di dalam ibadah. Saya ulangi, di semua ibadah ada hak Anda dan ada hak Allah. Surga itu hak Anda enggak? Anda sholat dapat surga. Hak Anda tidak? Hak Anda. Dilegalkan tidak? Legal. Dengan sholat Anda dapat rezeki, hak Anda tidak? Hak Anda. Legal tidak? Legal. Tetapi di dalam sholat ada hak Allah. Apa hak Allah dalam sholat? Nilai ibadahnya adalah hak Allah. Jadi di semua ketaatan ada hak Anda dan ada hak Allah. Cuma ikhlas itu menuntut agar hak Allah ini nomor satu dan hak Anda ini nomor sekian. Jangan sampai hak Anda lebih dominan daripada hak Allah Azza wa Jalla. Cuman kata penulis, ini hanya apabila seseorang sungguh-sungguh mencintai Allah, sungguh-sungguh menginginkan akhirat. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Allah, mereka lebih melihat hak Allah daripada hak diri sendiri dalam ibadah. Ibu, Anda lebih mencintai Allah atau mencintai diri sendiri? Contoh paling gampangnya dalam hal ini orang-orang yang berjihad. Orang yang berjihad, tubuh mereka koyak, nyawa mereka hilang karena mereka lebih mencintai Allah daripada diri sendiri. Orang-orang yang lebih mencintai Allah ketimbang diri sendiri, hanya orang seperti inilah yang mampu menempatkan hak Allah di atas hak diri sendiri di dalam ibadah. Berat enggak sih? Bagi saya berat. Bagi Anda mungkin ringan. Jadi di setiap ibadah ada hak Anda dan ada hak Allah. Tetapi yang nomor satu dan harus lebih dominan adalah hak. Tapi siapa yang mampu menempatkan hak Allah di atas hak diri sendiri? Siapa? Orang-orang yang lebih mencintai Allah ketimbang mencintai diri sendiri. Nomor dua, orang-orang yang lebih mencintai akhirat ketimbang mencintai dunia. Ini syarat. Ini dua syarat. Anda lebih mencintai Allah ketimbang diri sendiri. Anda lebih menginginkan akhirat ketimbang menginginkan dunia. Kalau Anda memiliki dua syarat ini, Anda akan mampu menempatkan hak Allah di atas hak Anda di dalam ibadah. Ini bukan pekerjaan kecil. Pekerjaan yang sangat berat. Penulis menyimpulkan fa'ilajul ikhlas kasru hududhin nafsi wa qat'ut tama'i 'adid dunya wa tajarrud lil akhirah. Maka kata kuncinya ikhlas itu mengabaikan keuntungan pribadi di dalam ibadah dan menomorsatukan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, sebagai penutup di sini kita sampaikan
beberapa nasihat kaum salaf mengenai ikhlas. Ada di halaman ke-16. Imam Ya'qub mengatakan seorang yang ikhlas itu menyembunyikan kebaikan sebagaimana menyembunyikan kejahatan. Kejahatan Anda pasti Anda rahasiakan. Kalau Anda berusaha merahasiakan kebaikan sebagaimana Anda merahasiakan kejahatan, ini orang ikhlas. Menyembunyikan kebaikan seperti menyembunyikan kejahatan. Ini orang yang ikhlas. Baik, kemudian Imam As-Susi mengatakan ikhlas itu tidak melihat keikhlasan. Ikhlas itu tidak merasa ikhlas. Kalau ikhlas Anda merasa ikhlas dengan ikhlasnya Anda, itu ikhlas yang gak ikhlas. Oh, saya ikhlas. Orang yang merasa ikhlas itu ujub namanya. Maka Imam As-Susi mengatakan ikhlas itu tidak merasa ikhlas. Karena orang yang merasa ikhlas berarti ujub, sehingga rasa ikhlas itu butuh ikhlas lagi. Ikhlas tanpa rasa ikhlas. Sehingga jamaah sekalian, orang yang ikhlas itu justru orang yang khawatir ria, khawatir ujub. Kamu ikhlas enggak? Saya khawatir ada ria. Saya khawatir ada ujub. Kalau Anda khawatir ikhlas, dalam ikhlas ada Anda ria, Anda khawatir dalam ikhlas Anda ada ujub, itu justru ikhlas. Imam Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan takhlisun niyat 'ala al-ummal asyaddu 'alaihi min jamil amal. Ini sangat bentul. Apa itu? Menjaga keikhlasan dalam amal jauh lebih berat daripada amal. Menjaga keikhlasan di dalam amal jauh lebih berat daripada amalnya sendiri. Zuhur itu berat, tapi ikhlas dalam zuhur jauh lebih berat. Zikir pagi petang itu anggap berat, tapi ikhlas dalam zikir pagi petang itu lebih berat. Terus terang, kadang-kadang kalau kita nggak khawatir bahaya, kadang-kadang kita tidak bacakan zikir-zikir itu. Kamu kenapa bismillahilladzi la yadurru? Kata Nabi, zikir ini sebab seseorang terhindar dari stroke, dari bencana mendadak. Saya tidak mau hari ini ada bencana mendadak, maka saya baca bismillahilladzi la yadurru. Oh, kalau itu motif utama kamu nggak ikhlas. Itu artinya Anda menempatkan hak Anda di atas hak Allah. Hak Allah adalah nilai ibadahnya zikir itu, dan hak Anda adalah hasil dari zikir. Hak Allah tidak boleh lebih rendah daripada hak kita. Maka Imam Ayyub mengatakan ikhlas dalam amal lebih berat daripada amal. Sebagian ulama mengatakan ikhlas sesaat akan menjadi keselamatan seumur hidup. Kalau Anda punya amal yang ikhlas di depan Allah, insya Allah itu udah cukup untuk keselamatan Anda di akhirat. Sayangnya ikhlas kita dalam amal-amal ini berat. Dikatakan kepada Imam Sahal bin Abdullah, apa hal paling berat dalam hidup? Beliau mengatakan ikhlas. Hal paling berat dalam hidup adalah ikhlas. Kenapa? Karena di dalam ikhlas itu artinya Anda rela tidak dapat keuntungan apa-apa. Ikhlas rela nggak dapat keuntungan apa-apa. Ikhlas nggak ngejar keuntungan. Itulah ikhlas. Makanya hal paling berat adalah ikhlas, karena di dalam ikhlas Anda nggak boleh ngejar keuntungan. Padahal semua orang nyari keuntungan.
Baik, sebagai penutup, Imam Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, meninggalkan amal karena manusia dinamakan dengan dinamakan syirik. Tetapi beramal karena manusia dinamakan dengan riya. Dan ikhlas adalah selamat dari keduanya. Amal karena manusia namanya apa? Riya. Tidak amal karena manusia namanya apa? Syirik. Kalau begitu yang terbaik mana? Solusinya di mana? Beramal karena Allah. Kamu sholat ke masjid, biar nanti dipilih jadi RT. Itu riya. Saya nggak mau sholat ke masjid, ntar dianggap alim. Itu apa namanya? Syirik. Keselamatannya apa keselamatannya? Sholat ke masjid karena Allah. Meninggalkan amal karena manusia syirik, tapi beramal karena manusia adalah riya. Keselamatan beramal karena Allah Azza wa Jalla. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini bahasan kita dalam kajian tentang ikhlas. Insya Allah yang akan datang kita masuk pembahasan tentang anwa'ul qulub, pembagian hati. Insyaallah taala. Baiklah Bapak Ibu, jam 11.10, bagi Anda yang ingin bertanya dipersilakan. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau adalah imam. Beliau pun imam di generasi tabi'in. Kalau imam zaman sekarang rata-rata memang gak imam. Tapi kalau di zaman tabi'in bisa jadi imam, imam di mana-mana. Itu berat sekali. Tetapi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, tidak ada yang paling berat bagi aku lebih dari ikhlas. Maka di dalam satu majelis saya memperbaharui ikhlas itu kadang-kadang sampai 70 kali. Jadi beliau sebagai seorang ulama yang sibuk dengan ilmu, kadang-kadang dia menyampaikan kajian tentang fatwa, kajian tentang tafsir, kajian tentang riwayat hadis. Namun beliau mengatakan, sewaktu aku sedang ngaji, terkadang ikhlas itu saya perbaharui sebanyak 70 kali. Nah, ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Ketika Anda sedang sholat, perbaharui ikhlas ini. Ketika Anda sedang baca Quran, perbaharui ikhlas ini. Karena Anda nggak tahu di kalimat mana dalam tilawah itu ikhlas Anda rusak. Anda nggak tahu di gerakan sholat yang mana ikhlas Anda rusak. Mungkin sewaktu Anda takbiratul ihram, baca Fatihah, ikhlas Anda bagus-bagus aja. Tapi begitu Anda mulai rukuk, rukuknya saya benar-benar kayak Nabi. Aduh, ikhlasnya rusak di situ. Perbaharui lagi. Mungkin saat Anda sedang doa i'tidal, ikhlas Anda karena Allah, tidak berharap apa-apa dari manusia, Anda pun tidak merasakan diri Anda seorang yang ikhlas. Tapi begitu Anda sedang sujud, ternyata Anda ngerasa Masya Allah, sujud saya, Anda ujub. Perbaharui lagi. Perbaharui lagi. Kalau Anda nggak sering memperbaharui ikhlas dalam satu ibadah, khawatirnya ibadah Anda ini nggak selamat. Kalau Anda nggak berulang kali memperbaharui ikhlas dalam satu duduk tilawah, khawatirnya tilawah Anda ini nggak ikhlas. Maka itu pelajaran kita dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwa dalam satu ibadah perlu memperbaharui ikhlas. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali.
Dan bahaya terbesar Anda Bapak Ibu, ikhlas Anda rusak dan Anda lalai alias nggak sadar. Ikhlas Anda rusak, Anda lalai dan nggak sadar. Itu bahaya banget. Misalnya di waktu ruku, ikhlasnya rusak. Rusak justru Anda nggak sadar sedang rusak. Itu bahaya. Seandainya di waktu ruku ikhlas Anda rusak dan Anda sadar, Anda bisa memperbaharui ikhlas. Itu ya. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan, dipersilakan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Tidak ada. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.